Sebelum kita mulai pelajaran kita pada kesempatan ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami mohon kiranya Tuhan menyertai kami di dalam pelajaran kami sekarang ini, sehingga kami akan memahami kehendak Tuhan di dalam hidup kami berkaitan dengan masalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali Bapak-bapak sekalian pada sekolah minggu Dewasa Pria Gereja Baptis Indonesia Cibubur. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, dan sekarang kita sudah memasuki pelajaran yang ke-11 dari ulang 1 tahun 2021 yang diberi judul Hari Tuhan, Rahasia Tuhan. Tujuan pelajaran 11 ini yaitu yang pertama, kita semua mengerti bahwa kedatangan kembali Tuhan Yesus adalah hari murka dan rahasia. Yang kedua, kita semua akan menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat meramalkan kedatangan kembali Tuhan Yesus Kristus, karena itu adalah merupakan rahasia Tuhan. Dan yang ketiga, kita semua akan mendiskusikan alasan Tuhan merahasiakan kedatangannya kembali di hadapan kita semua. Bapak sekalian, perikop yang digunakan sebagai dasar pelajaran 11 ini adalah 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Seperti biasa, saya tidak membacakan secara keseluruhan. Saya berharap sebelum melihat video ini, saya yakin bahwa Bapak sudah membaca lebih dahulu perikop yang menjadi dasar pelajaran kita pada saat ini. Bapak-bapak sekalian yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah dijelaskan pada pelajaran 10, bahwa Paulus memberikan penjelasan kepada jemaat Tesalonika dalam rangka untuk menjawab pertanyaan mereka yang muncul karena terjadinya kesalahpahaman di antara mereka. Di pelajaran 10 menjawab pertanyaan berkenaan dengan nasib orang-orang Kristen di Tesalonika yang telah meninggal pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan sekarang pada pelajaran 11 ini kita akan, atau Paulus berusaha menjelaskan dan menjawab atas kegundahan, kegalauan hati mereka tentang peran mereka ketika Yesus datang untuk yang kedua kali. Sebelum meneruskan ke substansi, perlu kita sadari bahwa ternyata Alkitab itu tidak menjelaskan atau menjawab atas semua pertanyaan-pertanyaan yang muncul di setiap pemikiran atau pikiran umatnya. Banyak sekali contoh pertanyaan yang pasti kita ajukan atau kita pernah mendengar diajukan oleh orang-orang. Salah satu yang sangat populer adalah, kemana Tuhan Yesus sejak berumur 12 tahun sampai umur 30 tahun? Alkitab tidak menjelaskan mengenai hal itu. Tetapi banyak sekali buku yang menganalisis atau meneliti berkaitan dengan masa ketidakhadiran Tuhan Yesus di Alkitab sejak usia 12 sampai 30 tahun itu. Dan Alkitab sama sekali tidak pernah menyinggung hal tersebut. Dan masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan berbagai hal yang semuanya tidak diuraikan secara gamblang di dalam Alkitab. Sepertinya Tuhan memang hanya memberitahukan semua hal yang Dia ingin kita tahu. Sekali lagi, Dia hanya menjelaskan semua hal
yang Dia ingin kita tahu, bukan semua yang ingin kita ketahui. Jadi kita harus menyadari hal itu. Dan salah satu topik yang penting yang juga sering dipertanyakan oleh orang-orang umatnya, salah satunya adalah kapan sih Tuhan Yesus akan datang kembali. Jadi satu hal yang tidak diungkap di dalam Alkitab, salah satunya adalah tentang waktu kedatangan Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 3 sampai 5, demikian firman Tuhan. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam dan orang-orang kegelapan. Bapak-bapak sekalian, dari ayat 3 sampai dengan 5 ini, coba perhatikan kata mereka di ayat 3 dan kata kamu di ayat 4 dan 5. Kata ganti ketiga ini, mereka di ayat 3 itu menunjuk kepada orang-orang yang tidak percaya. Sedangkan kata kamu di ayat 4 dan 5 itu menunjuk kepada orang-orang Kristen atau orang-orang percaya. Sebenarnya pemberitahuan bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali diibaratkan seperti datangnya seorang pencuri adalah sebuah ancaman. Jadi maksudnya bahwa di dalam ayat 4 dan 5 dikatakan bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali itu adalah seperti datangnya seorang pencuri. Dan ini sebetulnya merupakan suatu ancaman khususnya kepada orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang tidak percaya biasa hidup dalam kegelapan dan menyangka kalau mereka aman dan baik-baik saja. Tetapi kemudian tiba-tiba mereka ditimpa kebinasaan, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kebinasaan berarti menjadi objek kemurkaan Allah karena mereka tidak siap hidup di dalam kegelapan, maka Tuhan menjadikan mereka sebagai objek kemurkaan. Lain halnya dengan orang-orang percaya. Mereka dianggap sebagai anak-anak terang atau anak-anak siang. Bagi mereka, kedatangan Yesus yang digambarkan sebagai kedatangan pencuri sama sekali bukan dianggap sebagai ancaman. Bagi orang-orang percaya, kedatangan Tuhan yang kedua kali dijelaskan di dalam beberapa pengertian, antara lain sebagai akhir zaman, sebagai the end of the age, the last day, hari kiamat. Ini adalah hari penghakiman dan hari kebangkitan bagi yang belum tiba. Bapak bisa melihat kembali pelajaran 10 yang lalu, bagaimana orang yang masih hidup atau yang sudah mati diperlakukan oleh Tuhan ketika Tuhan datang untuk yang kedua kali. Berkaitan dengan pengertian itu di dalam Perjanjian Lama, hari tersebut
hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali disebut sebagai saat Allah yang adil turun tangan dan memberlakukan keadilannya. Jadi yang perlu kita pahami lebih lagi adalah bahwa di dalam Alkitab istilah hari Tuhan tidak hanya dikaitkan dengan penghakiman. Selain penghakiman, hari Tuhan juga dikaitkan dengan terbitnya terang yang merupakan simbol dari pewahyuan dan kebenaran ilahi. Orang Kristen adalah orang-orang yang sudah berada di dalam terang. Dia tidak lagi di dalam kegelapan, dosa, dan ketidaktahuan. Oleh karena itu, bagi orang Kristen, hari Tuhan, hari kiamat, hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali tidak datang seperti lampu sorot yang akan menguak dosa-dosa mereka, tapi mereka akan menyambut terang yang lebih sempurna, yaitu Tuhan Yesus yang datang tersebut. Sebaliknya, bagi orang tidak percaya, hari Tuhan, kedatangan Tuhan yang kedua kali, bak lampu sorot yang menguak dosa-dosa mereka, dosa-dosa yang membuat mereka tidak sadar ingin bersembunyi atau melarikan diri dari lampu sorot tersebut. Bapak-bapak sekalian, hal yang kedua yang berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah berkaitan dengan tentang kesiapan menyambut kedatangan Tuhan. Di dalam ayat 6 sampai dengan 11 1 Tesalonika pasal 5 kita bisa melihat atau kita bisa mengamati bahwa perikop itu mengingatkan orang Kristen bahwa mereka atau meski hari Tuhan bukan merupakan persoalan bagi mereka, tetapi orang Kristen bisa tergoda untuk hidup seperti orang-orang tidak percaya. Jadi Bapak sekalian, yang lebih penting perlu dipahami oleh orang-orang Kristen adalah bukan informasi kapan hari Tuhan, kapan Tuhan Yesus akan datang untuk yang kedua kali, tetapi perintah yang tegas untuk hidup sebagai anak-anak terang. Ayat 6 dan 7 1 Tesalonika 5 harus dipahami oleh orang Kristen sebagai satu pemahaman tentang ungkapan orang tidur dan mabuk. Janganlah dipahami secara harfiah, tetapi ungkapan secara moral dan spiritual. Artinya adalah bahwa arti tidur dan arti mabuk di dalam ayat itu perlu kita dalami lebih lanjut, tidak hanya sekedar harfiah artinya tidur atau mabuk, tetapi artinya harus berjaga-jaga. Bapak-bapak sekalian, ayat 8 memberitahukan kepada kita sebagai orang Kristen seharusnya kita tidak mengerjakan apa yang dikerjakan orang lain pada waktu malam, baik tidur maupun mabuk. Orang Kristen harus berjaga-jaga atau waspada dan tetap sadar, yaitu disiplin sehingga seimbang dalam segala aspek kehidupan dan selalu siap sedia menyambut kedatangan Tuhan. Tuhan memberikan beberapa perlengkapan bagi orang Kristen untuk berjaga-jaga. Orang Kristen dalam berjaga-jaga harus mempersenjatai dirinya dengan baju sirah dan ketopong dan didukung dengan 3 kebijakan utama orang Kristen, yaitu iman, kasih,
dan pengharapan. Dalam ayat 9 dan 10 kita belajar bahwa yang paling penting dalam konteks ini adalah dimilikinya pengharapan keselamatan oleh orang Kristen yang diletakkan pada keyakinan bahwa mereka tidak ditentukan oleh Allah untuk menerima murkanya, tetapi untuk menerima keselamatan. Keselamatan di sini dipahami sebagai pengalaman masa depan, yaitu dibebaskan dari murka Allah yang terakhir. Pembebasan ini dimungkinkan oleh kematian Yesus Kristus bagi orang Kristen, bagi kita semua. Bapak-bapak sekalian, sebagai penutup, dalam ayat 10, berjaga-jaga artinya hidup dan tidur artinya mati. Maksudnya adalah entah orang-orang percaya masih hidup atau sudah meninggal, ketika Yesus datang kembali, kita akan hidup dengan Dia. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Rasa yang sudah mati untuk kita maksudnya adalah bahwa kematian penuh kemenangan dari Kristus memang telah menerobos pembatas yang tebal antara hidup dan mati. Pada ayat 11 kita melihat kata nasihatilah dan saling membangunlah. Membangun artinya meningkatkan pertumbuhan dan kedewasaan rohani. Dengan berlandaskan pada pengharapan yang ada di hadapan kita, kita hendaknya saling membantu dan saling mendorong dan melakukan hal-hal yang menolong menguatkan iman kita, berjaga-jaga dan berdoa. Sebagai diskusi dan penerapan Bapak-bapak sekalian, kita pernah mendengar berita bahwa ada orang yang mengumumkan jadwal tanggal hari kiamat atau hari kedatangan Tuhan. Demikian juga kalau Bapak-bapak membuka Google Search dan mengetikkan kata ramalan hari kiamat, Bapak akan mendapatkan info jadwal hari kiamat yang banyak sekali. Menurut Bapak-bapak sekalian, mengapa mereka berani mengklaim mengetahui waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali? Kemudian setelah melihat itu, apa akibatnya bagi dia dan bagi kita selaku orang Kristen kalau ternyata kiamat yang diramalkan itu tidak terjadi? Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kejadian seperti diungkapkan di atas? Saya yakin bahwa Bapak mempunyai pengalaman, mempunyai pemahaman berkaitan dengan situasi yang dikaitkan dengan hari kiamat dan ramalan orang-orang. Kiranya Tuhan memberi penerangan kepada Bapak-bapak untuk bisa saling sharing berkaitan dengan pengalaman Bapak-bapak untuk kita dengarkan bersama, sehingga kita akan saling memberi pemahaman kita berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Demikian pelajaran kita pada kali ini, sehingga diharapkan setelah pelajaran ini Bapak-bapak sekalian mempunyai pemahaman baru mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sebagai penutup, mari kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur atas pelajaran hari ini. Terima kasih atas firman-Mu berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami belajar bahwa kami Tuhan perintahkan untuk berjaga-jaga dan waspada
karena kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sama sekali tidak pernah kami ketahui kapan. Oleh karena itu kami siap untuk mempersiapkan diri. Kapanpun Tuhan datang, kami akan menyambut dengan sukacita. Berkati usaha kami itu dengan Roh yang kudus, sehingga kami akan mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk berjaga-jaga sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak sekalian, sampai ketemu di pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati.